Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perubahan organisasi. Saya Lova Anissa sebagai moderator dan yang beranggotakan Gesi Eswadiari dan Moza Tursina Anha. Materi pertama akan disampaikan oleh Gesi Eswadiari. Kepada Gesi Eswadiari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang kekuatan penyebab perubahan. Kekuatan penyebab perubahan organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Baik, yang pertama kita bahas kekuatan-kekuatan eksternal. Kekuatan-kekuatan perubahan eksternal meliputi perubahan budaya, perubahan unsur kebudayaan yang disebabkan oleh pergantian pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Perubahan pendidikan. Sistem pendidikan yang maju memungkinkan individu akan mempelajari nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikirannya dalam menerima hal-hal baru. Perubahan sosial. Perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lanjut perubahan politik. Perubahan struktur, perilaku, maupun interaksi sosial di masyarakat yang terjadi ketika ada kesediaan anggota masyarakat untuk meninggalkan unsur dan sistem sosial yang lama. Perubahan teknologi, perubahan unsur kebudayaan yang disebabkan oleh pergantian pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Perubahan ekonomi, perubahan yang terjadi di masyarakat yang mencakup perubahan budaya, nilai, dan tata cara kehidupan. Lanjut yang kedua, kita bahas kekuatan-kekuatan internal. Kekuatan-kekuatan perubahan internal meliputi yang pertama, perubahan dalam produk atau jasa. Perubahan dalam produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi dapat mempengaruhi cara kerja dan strategi organisasi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi. Perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi dapat mempengaruhi cara kerja dan komunikasi antar departemen, serta memerlukan perubahan dalam sistem organisasi. Yang ketiga, perubahan dalam sistem organisasi. Perubahan dalam sistem organisasi dapat mempengaruhi cara kerja dan komunikasi antar departemen serta memerlukan perubahan dan struktur organisasi. Yang keempat, perubahan dalam sumber daya manusia. Perubahan dalam sumber daya manusia dapat mempengaruhi cara kerja dan strategi organisasi dalam memenuhi kebutuhan pasar, serta memerlukan perubahan dalam sistem organisasi. Yang kelima, perubahan dalam perilaku dan keputusan manajerial. Perubahan dalam perilaku dan keputusan manajerial dapat mempengaruhi cara kerja dan strategi organisasi dalam memenuhi kebutuhan pasar, serta memerlukan perubahan dalam sistem organisasi. Terima kasih kepada Gesi Eswadiari telah menyampaikan materi pertama, dan materi kedua akan disampaikan oleh Moza Tursina Anha. Kepada Moza Tursina Anha dipersilahkan. Baiklah, saya Moza Tursina Anha dengan NIM 23053077 akan membacakan materi yang kedua, yaitu mengenai penolakan dan proses dalam mengelola perubahan. Yang pertama, ada penolakan dalam mengelola perubahan adalah tahap pertama dari 4 tahap manajemen perubahan. Pada tahap ini, individu atau organisasi menyangkal bahwa perubahan telah tiba, bahkan jika mereka dapat membaca tanda-tandanya dengan berani. Penolakan dapat terjadi karena rasa takut kehilangan memiliki keamanan, kebutuhan psikologis. Penolakan biasanya tidak disadari, sehingga dapat membahayakan bisnis. Perubahan dapat ditandai dengan tidak berpartisipasi atau terlibat dalam diskusi bisnis, melakukan aktivitas dan keputusan secara aktif, akan menyabotase atau merusak perubahan, menjadi sibuk dengan hal-hal lain, dan dengan asumsi semuanya berjalan dengan lancar. Namun, sebagai manajer yang baik, dapat memulai proyek percontohan sementara atau tidak mengikat untuk memahami dampak yang dihasilkan dari perubahan, membantu pemegang saham dalam memodifikasi ide-ide mereka agar sesuai dengan perubahan.
menerima perubahan sikap karyawan, dan memberikan umpan balik yang positif, dan membantu karyawan dalam menghadapi perubahan. Kemudian yang kedua, ada proses dalam mengelola perubahan. Proses dalam mengelola perubahan meliputi beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan perubahan organisasi. Berikut adalah beberapa tahapan yang umum ditemui dalam mengelola perubahan. Yang pertama, ada analisis dan pemahaman perubahan yang dibutuhkan. Hal ini meliputi menganalisis alasan dan kebutuhan untuk perubahan, mengidentifikasi tujuan perubahan, serta memahami dampaknya. Yang kedua, ada perencanaan perubahan. Perlu dilakukan perencanaan perubahan yang mencakup langkah-langkah yang diperlukan, sumber daya yang diperlukan, dan jadwal implementasi. Yang ketiga, ada komunikasikan dan libatkan pemangku kepentingan. Komunikasikan rencana perubahan kepada semua pihak yang terlibat, menjelaskan alasan dan manfaat perubahan, serta melibatkan mereka dalam proses perubahan. Yang keempat, ada pelaksanaan perubahan, mengimplementasikan rencana perubahan dengan mengubah proses, struktur, budaya, atau teknologi yang relevan. Dan yang terakhir, ada pemantauan dan evaluasi. Memantau implementasi perubahan, mengevaluasi dampaknya, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Terima kasih kepada Moza Tursina Anha telah menyampaikan materi kedua, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Lova Anissa. Yang pertama, incremental innovation. Jenis inovasi ini berfokus pada peningkatan nilai produk yang telah ada melalui teknologi dan meningkatkan value produk. Yang kedua, disruptive innovation. Jenis inovasi ini berfokus pada penerapan teknologi untuk membuka pasar baru yang belum ada sebelumnya. Yang ketiga, architectural innovation. Jenis inovasi ini berfokus pada penggunaan pengetahuan, teknologi, dan skill dari produk atau sistem sebelumnya yang menerapkan di pasar yang berbeda. Yang keempat, radical innovation. Jenis inovasi ini berfokus pada perubahan total skala besar yang memiliki tujuan untuk menciptakan produk atau sistem baru. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini adalah organisasi adalah suatu wadah di mana terdapat sekumpulan orang yang mempunyai pikiran yang sama, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, setiap organisasi pasti mengalami perubahan dan juga perkembangan agar mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Perubahan yang terjadi pada sebuah organisasi bisa terjadi secara terencana maupun tidak terencana, tergantung pada faktor internal dan juga eksternalnya. Akan tetapi, tujuan utama dari perubahan organisasi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja dan juga untuk mengubah organisasi menjadi lebih baik lagi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.